main game sebentar supaya makin semangat. Judul gamenya yaitu taat pada pemimpin. Jadi permainannya yaitu nanti ada semua tutup mata. Nanti. Jadi adik-adik nanti semuanya tutup mata. Nah, nanti kakak arahkan maju, mundur. Nah, tapi tutup mata. Jadi nggak boleh ikut-ikutan. Jadi nanti siapa yang kalah, udah kalah. Semangat, sekarang tutup mata. Ini aja. Saya di sini dimundur ke saya. Iya. Mata kakak. Assalamualaikum. Yang salah dulu. Oke. Maju. Maju berapa langkah? Maju. Satu aja. Tutup mata kakak. Hadap kanan, hadap kiri, balik kanan. Hadap kanan. Gak boleh apapun yang terjadi, makanya gak boleh itu. Buka mata. Buka mata. Buka hati aja. Panas matanya. Geser kiri, satu langkah. Kiri, kanan, depan. Hadap kanan, balik kanan. Tutup mata. Tutup mata kiri. Tutup mata. Bisa gepuk, ayo. Tutup mata. Gurih, itu gepuk tadi. Kalian jangan digituin. Bohong dosa. Kiri. Hah? Depan kiri. Tapi depan ke kiri. Kanan, kiri. Tutup mata. Iki direkam. Sing lirik. Balik kanan, hadap kanan. Coba balik kanan, hadap kanan. Hadap kanan. Hadap kanan aja. Balik kanan, geser kiri. Geser kanan. Maju, mundur. Apa sih? Hadap kiri, balik kanan. Buka mata. Apa? Buka mata. Yang keempat, Abel. Terus apa sih?
Tuhan kali ini tentang hanya satu Injil. Mari kita sama-sama buka dalam kitab Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang Buatkan Injil kayak gitu berarti maksudnya apa? keselamatan. Bagi baik Iski kabar baik atau kabar berita tentang Yesus. Jadi setiap agama kan pasti punya Injil atau kitabnya tersendiri. Kayak gitu. Kayak Islam kan ada ada Al-Quran. Kalau kita kan Alkitab, di Kristen lainnya kayak di Katolik AKBP atau semua kan Alkitab kayak sama ya. Jadi menurut PP agama. acara dan segalanya, menurut teman-teman Injil yang paling benar itu yang mana? Katanya benar semua. Benar itu Injil yang mana? Alkitab. Kenapa? Ini. Kenapa coba? Apa alasannya? Gimana kakak? Aku nggak tahu. Jelasin. Ada beberapa bukti yang menjelaskan bahwa firman Alkitab itu merupakan firman Allah yang benar. Yang pertama itu kesatuan beritanya. Kesatuan beritanya itu maksudnya dari kitab Kejadian sampai Wahyu pun intinya itu Tuhan menceritakan tentang kasih dan karya penyelamatan yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Itu mulai dari Kejadian sampai pasal terakhir, sampai naskah yang terakhir sampai Wahyu itu. Pokoknya intinya itu tentang menceritakan kasih sama karya penyelamatan Tuhan terhadap manusia. Terus yang kedua, bahwa kitab suci itu atau firman Tuhan itu abadi. Misalnya, pernah nggak kayak firman Tuhan itu direvisi? Ada satu ayat nih, ada satu ayat kayak ini kurang pas nih, bisa direvisi, tahun depan bisa direvisi terus diganti lagi semuanya. Kemana? Mereka emang ada ketentuan revisi Alkitab? Kalau kami juga Iya. tidak semuanya. Sama siapapun, apa yang udah Tuhan katakan di Alkitab itu nggak bisa diubah sama manusia. Meskipun kadang ayat Alkitab itu susah dimengerti aturannya, katanya lebih gampang katanya kata-kata ini diganti aja, nggak boleh kayak gitu. Karena itu udah abadi, itu dan ketetapan Tuhan yang nggak bisa diubah sama manusia. Yang selanjutnya itu karena pemeliharaannya. Saya membuka dalam ayat Matius 24 ayat 35 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Semuanya bisa berlalu, bumi bisa berlalu atau langit bisa berlalu, tapi firman Tuhan itu tidak akan berubah atau firman Tuhan itu akan tetap selama-lamanya. Selanjutnya, yang keempat, yang ketiga itu, yang kelima ya, yang keempat. Yang keempat itu ini sih nubuatan yang digenapi. Ada yang tahu nggak salah satu nubuatan yang digenapi? Nubuatannya di Perjanjian Lama digenapi kayak apa ya?
Jangan tinggi kak. Udah tahu lah yang buatannya. Nggak tahu. Udah lihat nanti Pak Kontas. Kayak janji Tuhan nggak sih gitu nggak sih? Janji Tuhan kayak Tuhan berjanji di perjanjian lama cuman digenapi di perjanjian baru kayak gitu. Tidak. Iya, tahu kan? Bisa sebutin salah satu nubuatan Tuhan nggak ya? Tuhan janjinya di perjanjian lama tapi nubuatannya terjadi di perjanjian baru. Kelahiran Yesus. Yang paling terkenal kan memang kelahiran Yesus ya, kayak di Yesaya 9 ayat 8 Tuhan mengatakan sebab seorang anak akan lahir bagimu, katanya begitu. Seorang putra telah diberikan untuk kita, terus digenapi di perjanjian baru di Lukas 2 ayat 11 berkata hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat yaitu Kristus Yesus. Jadi semuanya nanti pasti akan tergenapi, semua yang udah Tuhan janjikan, semua yang udah Tuhan katakan itu pasti tergenapi kok. Selanjutnya itu ini yang paling penting sih. Kenapa Alkitab itu dikatakan firman Tuhan yang hidup? Karena kuasa yang mengubah kehidupan, bukan bisa mengubah hati manusia yang keras. Soalannya udah serekam bahkan orang yang udah meninggalkan Tuhan sekalipun ketika kembali mendengarkan firman Tuhan bisa berbalik lagi kepada Tuhan. Contohnya ketika kita berbuat jahat, bahkan kita udah gak percaya Tuhan lagi, pasti ada firman Tuhan yang mengena di hati kita kayak firman Tuhan itu hidup loh, jangan ninggalin Tuhan kayak gitu. Terus ada lah, jangan nggak bisa. Udah itu aja lah ah. Semangat aku. Ayo tontonannya yang tadi nomor 11 Roma 1. Oke. Kabar baik apa? Lulus terima SMP 4 kan kabar baik. Apa ya? Apa kabarnya? Nah itulah yang diberitakan. Itu yang diberitakan, itu yang diceritakan, itulah kabar baiknya. Itu yang diceritakan ke orang-orang di luar sana, termasuk di kita. Belum tentu kita tahu buktinya ini. Di review lagi, diulang lagi, kalian masih lupa. Kabar baik, kabar apa? Nah, kabar apa? Kabar baik itu banyak kabar baik. Dapat uang juga kabar baik. Nah, diterima di SMP 4 juga kabar baik ya. Dari sekolah susah. Nah, itulah Injil 5 itu. Terus tadi kan ini sebenarnya tujuannya itu tentang Injil. Injil itu hanya dimiliki sama kitabnya orang Kristen. Injil itu kitab Injil itu apa aja Kak Nia? Apa aja? Markus, Lukas, Yohanes. Cuma 4 itu. Cuma 4 itu. Cuma 4 itu. Ada Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Cuma 4 itu. Itu kitab Injil. Kalau kitab Musa, Pentateuch apa aja Kak Nia? Kejadian Keluaran nomor 2. Itu kitab Musa. Musa. Ya. Itu Pentateuch. Itu Apa namanya Penta. Ya kan baiknya. Kabar baiknya adalah kabar Injil itu ada 5 itu yang diceritakan. Jadi kalau cerita jangan cuma Yesus lahir tok. Yesus lahir itu berarti kita menceritakan Natalnya tok. Kita lupa menceritakan tentang Paskahnya. Kita lupa menceritakan tentang pencurahan Roh Kudus, kenaikan Tuhan. Kita lupa menceritakan itu. 5-nya harus utuh. Inilah Injil. Itu yang diceritakan. Kenapa harus utuh? Karena kalau berkurang 1 sesat, berkurang 2 tambah sesat, berkurang 3 tersesat-sesat, berkurang 4 nah, berkurang semua Pak Daniel. Gitu. Nah itu Injil. Injil itu kenapa diceritakan? Tadi dibilang